Apabila rekening Anda emang nggak terlalu aktif, itu bisa di backup sama laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Iki, channel konsultan utang. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai cara agar pengajuan KUR kita disetujui pihak bank atau analis bank. Mungkin banyak teman-teman di sini yang merasa saya majukan kenapa selalu ditolak, padahal B-checking saya bagus atau slik saya bagus, usaha saya jelas. Sebenarnya masalah bukan itu, masalahnya di kemampuan bayar Anda atau kemampuan bayar teman-teman. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe-nya, komen-komennya, dan juga share-nya ke teman-teman yang membutuhkan agar video saya ini bermanfaat bagi yang lain. Dan juga bagi teman-teman yang baru singgah di channel saya, mohon jangan lupa like, komen, share agar video saya ini bermanfaat ke depannya dan saya lebih semangat lagi memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk pengajuan KUR ini biasanya emang yang poin pertama data induknya. Data induk itu meliputi KTP, kartu keluarga, surat nikah, NPWP pribadi, sekaligus SKU. Itu biasanya itu data induk itu diperlukan buat di slik wajib bersih, dan kita nggak ada histori pernah dalam artian atau histori yang kurang bagus ya, atau pernah macet, apalagi pernah macet. Karena ini KUR itu setahu saya itu benar-benar dalam artian selektif cara ini ya, cara prosesnya. Yang kedua, minimal usaha kita itu 2 tahun berjalan. Lebih dari 2 tahun pun itu lebih bagus, karena pertimbangan mereka itu Anda itu udah nguasain pasar. Karena artian lebih dari 2 tahun bertahan itu cukup bagus. Berarti ya emang layak untuk diberikan pinjaman buat pengembangan modal usaha. Yang ketiga, usaha itu wajib milik sendiri, bukan milik orang lain. Karena gini, mereka ketika kunjungan, mereka akan tanya kanan kiri tempat usaha Anda. Dalam artian kalau orang bank bilang cek link itu diperlukan oleh mereka, ini usahanya benar atau enggak. Hanya kan dilampirkan SKU, surat keterangan usaha. Dan juga untuk KUR ini itu wajib tidak ada pinjaman yang lain yang sejenis, misalnya kayak kredit mikro atau modal kerja dari bank lain kayak semacam bank BUMN ya. Jadi yang murni benar-benar baru pinjam untuk modal usaha. Kalau udah ada histori pinjaman mikro itu biasanya langsung ditolak tuh. Nggak ada istilahnya pinjaman yang kedua, dalam artian buat kredit usaha yang kedua. Yang keempat, tujuan pinjaman harus jelas, wajib itu jelas. Misal kita untuk nambah stok barang atau pengembangan usaha, misalnya kita sewa tempat lagi, buka usaha baru, itu harus jelas. Yang kita harus ngejabarinnya pun lebih jelas supaya mereka lebih yakin
Dari situ timbullah kepercayaan mereka ke kita kan. Mereka yakin, jadi ngucurin dana itu enggak khawatir kedepannya akan bermasalah atau akan macet. Yang kelima, jaminan. Ini jaminan juga menentukan plafon. Biasanya BPKB motor itu maksimal 25 juta. Di atas 25 juta pakai sertifikat surat rumah. Apabila rumah kita itu belum sertifikat, itu biasanya kalau BRI mengajukan pakai AJB itu masih mau, akte jual beli ya, AJB zaman dulu ya, bukan AJB yang sekarang, akte jual beli itu masih mau biasanya. Itu kalau di bawah 50 juta. Di atas 25 biasanya maksimal emang 50 juta, tapi tergantung. Kalau emang kita badan usahanya bagus, kalau artian bukan hanya SKU aja, dalam artian ada legalitas usahanya seperti PD, UD, itu BRI bisa ngucurin, semua ya itu nggak bisa pakai AJB, wajib sertifikat. Ngucurin maksimal kan 500 tuh buat kur. Itu mereka berani ngucurin, itu pun tapi tergantung dilihat kemampuan bayar. Yang keenam itu mutasi rekening koran ya, biasanya mereka minta itu 3 bulan terakhir minimal. Yang bagusnya dalam sebulan itu 24 kali transaksi minimal, yang bagusnya kalau menurut saya yang bagus, jadi kelihatan rekening Anda aktif. Jadi pihak mereka lebih yakin, pihak BRI itu lebih yakin, mereka tuh lebih yakin, oh ini berarti emang Anda memang aktif, dagangnya pun udah jelas bagus buat depannya. Terus ke depannya mereka yang mereka nilai kan ke depan jangka panjangnya. Apabila rekening Anda emang nggak terlalu aktif, itu bisa di backup sama laporan keuangan. Laporan pembukuan. Biasanya mereka minta pun 3 bulan terakhir paling minimal loh, 3 bulan terakhir. Kalau Anda ada 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, itu malah lebih bagus. Apalagi kalau Anda setiap transaksi itu selalu ditulis di pembukuan. Kayak kita beli pulsa handphone kan. Handphone ditulis, terus berapa, kayak gitu lah, hampir sama. Mereka pun biasanya minta bonbon ya, sebagai sampel buat nyocokin, biasanya begitu. Dari situ mereka akan bisa ngitung pendapatan per bulannya bersih, laba Anda berapa, marginnya ya, keuntungan bersih Anda itu berapa. Dari keuntungan bersih itu biasanya yang diakui minimal 30%, maksimal sampai 50%. Yang 50%-nya itu atau 65%-nya itu dianggap buat kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hari-hari. Mereka akui itu. Jadi yang 35% itu buat Anda bayar untuk cicilan. Contoh, pendapatan Anda sebulan 10 juta. Keuntungan bersih itu 10 juta ya. Kotoran mungkin bisa 15 juta. 10 juta pendapatan bersih itu yang hanya bisa dibiayai oleh mereka itu 3.500.000 sampai 5 juta. Maksimal ke 5 juta. Itu yang mereka akui. Jadi dari situlah ketemu nanti plafon. Kalau setiap bulan 3.500.000 selama 5 tahun, plafonnya ketemunya berapa? Misal 25 juta, ini masih aman posisinya buat cicilan selama sebulan 5 tahun, setiap bulannya 3,5 juta, ini masih aman. Itu teman-teman. Jadi nggak akan teman-teman itu ditolak, hanya dilihat dari mutasi rekening dan pembukuan. Yang utama pembukuan ya, pembukuan. Jadi laba itulah yang dilihat sama mereka. Jadi yang 65% itu kan posisinya mereka anggap kebutuhan rumah tangga dan
bukan yang lain-lain gitu. Mungkin penjabaran saya ini sudah cukup jelas ke teman-teman. Jadi yang baiknya itu kita siapkan di pembukuan buat pengajuan kurim. Kalau bisa, menurut saya yang bagusnya itu di up. Mereka juga nggak tahu ada up. Jadi gitu teman-teman ya. Untuk sementara gitu aja dulu. Mungkin penjelasan saya cukup jelas ya buat teman-teman. Untuk pengajuan kurim ini langkah yang terbaiknya seperti itu. Pada gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.